Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sambil kita berada ma'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tengku Haji Agani Isa MAG. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah subuh, para pendengar dimanapun berada, mari sambil kita niat i'tikaf, setelah kita bersyukur kepada Allah lewat ta'abud kita, salat jamaah subuh di hari yang penuh keridhaan yang Allah terus berikan itu pada kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, Allah masih memberikan tanda-tanda kehidupan kepada kita sekalian. Allahu yatawaffal anfusi hina mautiha. Allah memang mewafatkan setiap jiwa ini, mematikan setiap jiwa ini, memanggil kembali ke hadiratnya ya hina mautiha, ketika memang sudah ajalnya. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ruh dan nyawa kita ini adalah dalam genggaman Allah. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, tentu kita tidak terlepas dari petunjuk iradah maunah Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang kita awali tadi, Allah dengan sangat indah menjelaskan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang Allah berikan ujian, musibah, tentu yang baik, kata Allah, itu datangnya dari Allah. Yang baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau Allah berikan uji kita yang tidak baik dengan syarrun, ya,
Itu Allah sendiri memperjelas. Itu datang dari dirimu sendiri. Jangan disalahkan siapa-siapa. Introspeksi, muhasabah, ya. Supaya kita tidak merasa berputus asa. Apa yang selama ini sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu kalau Allah ambil nikmat yang sudah pernah Allah berikan kepadamu selama ini, kita jangan cepat-cepat berputus asa. Kenapa Allah tidak sayang kepadaku? Kenapa Allah terus mencoba kehidupan ini dengan berbagai persoalan? Ya, tidak berputus asa. Jangankan yang Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kita sendiri suatu saat kan juga akan kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai ajal dan masanya, kemana kita mau berlari? Kalau kita juga berlari dari sebuah kematian, kata Allah, pasti kematian itu akan menjemputmu. Malah dengan secara gamblang sekali, walau fi murujin musyayyadah, sekalipun kamu masuk di dalam peti kaca, kunci di dalam agar malaikat maut tidak masuk, juga itu akan menjemputmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Allah, kalau Allah memberikan nikmat kepadamu, wala tafrahu bima atakum, jangan kita lupa diri, ya. Jangan euforia, tapi kita siapkan dengan nikmat itu mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ini hujan tidak bisa, Allah sudah memberikan nikmat, fasilitas, wasilah, media, alat, kendaraan, ya, misalnya. Ya kan, itu mendekatkan diri. Subhanallah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanallah. Kalau kita hari-hari berkomunikasi dengan teman, dengan orang lain, lewat IT, lewat alat teknologi, lewat HP kita, itu kita sangat fokus ya mendengar. Telinga kita gunakan, lidah kita ucapkan, mata kita lihat, sangat fokus ketika terjadi sebuah komunikasi dengan teman kita. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini juga kita sering diingatkan, Anda hati-hati. Tidak dikatakan, oh ini kalau kita jalan di jalan sedang diperbaiki, ini ada kalian, Anda hati-hati. Tidak pernah dikatakan mata-mata, tidak pernah dikatakan kaki-kaki, tidak pernah dikatakan lidah-lidah. Tapi itu ada tanda bahaya. Anda hati-hati, di depan ada galian yang sedang diperbaiki. Kenapa hati-hati sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebuah term yang sudah sangat baku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rupanya kalau kita kaji Al-Quran, bacaan, referensi, rupanya hati itu sentral untuk memberikan suatu mana yang terus yang baik kita lakukan dan mana yang tidak baik harus kita tinggalkan. Makanya di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-A'raf 179, itu kan juga Allah secara awal sudah menjelaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini kan
diperingati. Sejak dini sudah diingatkan kita. Banyak nanti orang-orang akan dicampakkan di dalam neraka jahanam, kata Allah. Manusia, jin. Kenapa? Karena mereka punya hati. Tapi hati tidak pernah dia berpikir kepada yang baik, yang baik. Hati pertama disebutkan di sini. Baru disebutkan mata, baru disebutkan telinga. Rupanya hati ini sebuah sentral. Ya. Kalau kita di rumah, kita bilang sama anak, sama istri, sama keluarga kita, kalau di jalan nak, hati-hati. Ibu juga begitu diingatkan oleh suami atau istri mengingatkan suami, Pak, nanti kalau bekerja hati-hati. Tidak pernah dikatakan, Pak, itu mata-mata, tidak ada. Tapi di mana-mana hati, sentra. Kenapa seseorang sehingga terjerat dengan sebuah regulasi aturan hukum? Karena ketika bekerja tidak hati-hati. Kenapa ceroboh? Karena tidak tabayun, tidak mengkaji benar salah informasi atau tidak. Jadilah sebuah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tadi juga imam membaca. Ya. Bahaya. Janganlah kita menganggap sesuatu yang baik itu jelek. Atau yang kita pandang itu belum tentu baik kepada kita, kata Allah. Atau yang menurut kita tidak baik, belum tentu itu baik. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu, Allah itu maha tahu, sedangkan kamu tidak paham apa hikmah yang Allah berikan itu semuanya. Maka inilah kita perbaiki, scan hati kita. Dalam tubuh kita, inna fil jasadi muzghah, dalam diri kita itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau daging itu baik, maka organ semua jasmani rohani itu akan ikut baik. Tapi kalau ini rusak, kotor, bervirus, ya, maka rusak pula seluruh jiwa raga kita, pikiran kita, pekerjaan kita, dan semua aktivitas, ya. Was-was, baik was-was itu dari manusia maupun was-was dari syaitan, lanatillah. Inilah kita harus. Apa kata Rasulullah? Itulah ala wahya al-qalbu, ketahuilah, itulah hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi kita ini punya hati, punya alat yang sangat bagus sekali, sangat sempurna Allah ciptakan. Kalau ini kita terus men-scan dari virus-virus yang masuk dalam diri kita. Bagaimana kita men-scan hati ini? Itulah dengan selalu membaca Al-Quran, kita berzikir, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Al-Quran itu juga sebuah getaran yang luar biasa, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Dengan istilah vibrasi. Vibrasi. Sebuah getaran yang luar biasa Al-Quran itu. Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam mendengar bacaan Al-Quran surah Taha, getaran hatinya luar biasa, vibrasi itu luar biasa. Tidak pernah didengar kalam Allah yang begitu penuh keajaiban dan kemukjizatan yang dibaca oleh adiknya, sehingga tersentuh, berbalik dari hati yang keras menjadi lembut karena Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, di dalam hidup ini berbagai persoalan yang Allah berikan hari ini, kita yang pertama jangan terlalu khawatir, terlalu susah. Gimana kita menjadikan senang dalam hidup ini? Al-wahmu
nisfudda. Karena kekhawatiran yang berlebihan, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, adalah mengundang setengah penyakit pada kita. Sedangkan tenang, watma'inna nisfuddawa, tenang hidup ini, menikmati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tapi halal yang kita makan bersama keluarga kita, nisfuddawa, mengundang setengah obat. Malah wasabru, wasabru, sabar itu awal asyifa, sebuah penawar. Itulah Al-Quran. Al-Quran menyebut dengan asyifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Kami tidak menurunkan Al-Quran, kata Allah, malaikat untuk menjadi syifa, penawar, obat rohani, obat jasmani. Kalau cobalah Bapak Ibu yang hadir, yang tidak hadir, kalau kita membaca Al-Quran, menjadi tentram perasaan, menjadi tenang hati, menjadi damai dalam hidup ini. Karena memang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, gak bisa ditandingi dengan lain. Inna hadzal Qur'an zahirun aniqa. Quran itu zahirnya nampak elok, Bapak Ibu sekalian. Adakah kita tidak senang dengan Al-Quran? Kalau gelisah, kalau kita susah, berzikirlah kepada Allah. Seutama-utama zikir itu membaca Al-Quran. Jadi tenang perasaan ini. Tidurnya enak, makannya walaupun sederhana juga kita nikmati, merasa puas dengan pemberian Allah. Apalagi yang kita kejar. Dunia ini kan bayangan, tidak lebih daripada itu. Dunia kan tidak kekal, hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa ini akan punah, akan mati, kata Allah. Tapi yang kekal abadikan zat yang maha mulia, yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dalam surah Al-Isra. Apabila Allah ingin menghancurkan sesuatu wilayah, suatu kaum, suatu negeri, itu kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada manusia itu diberikan kenikmatan yang berlebih-lebihan, ya. Kekayaan, rezeki yang mudah terus Allah berikan. Tapi kadang orang gak peduli dengan Allah yang berikan ini, malah jadi kufur, menjauhkan diri dengan Allah. Fafasaku fiha, dia fasik, dia tinggalkan. Allah membiarkan disebut dengan istidrat. Tapi tunggu satu saat Allah akan mencabut itu semuanya dan menghancurkan itu dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua kita bersyukur kepada Allah, sembari kita masih Allah berikan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita sekalian.
Kemarin kita sudah cari rezeki, hari ini sudah lagi Allah masih memberikan cari rezeki. Gak pernah habis Bapak Ibu. Nikmat rahman Allah dicurahkan kepada kita sekalian, gak pernah habis. Di laut ikannya, di gunung ada tanaman, kerja di pabrik, di mana-mana menurut usaha kita Allah berikan itu semuanya. Ya, kenapa tidak bersyukur kepada di laut ikannya, di gunung ada tanaman, kerja di pabrik, di mana-mana menurut usaha kita Allah berikan itu semuanya. Ya, kenapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan ingatkan itu semuanya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kenapa ajalku cepat engkau ambil ya Allah? Tidak diberi kesempatan beberapa saat lagi. Ya Allah, kenapa cepat ini diambil? Padahal saya banyak yang Allah berikan nikmat kepadaku, tapi belum pernah saya berikan itu sebagai rasa syukur di jalan-Mu ya Allah. Kembalikan sesaat saja ke dunia. Fa'asaddaka, saya akan sedekahkan itu semuanya di jalan-Mu ya Allah, agar aku termasuk orang-orang, kelompok orang-orang yang salih. Tak ada arti lagi. Walaupun kita meraung di hadapan Allah, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, menangis, meraung, minta kembali walaupun sesaat saja. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Saya akan memberikan semua itu jalan-Mu ya Allah. Sedekahkan itu semuanya. Dulu lalai ya Allah, lengah, takut kurang apa yang Kau berikan. Rupanya penyesalan yang tidak ada guna lagi. Hari inilah kita Bapak Ibu sidang jamaah sekalian mendekatkan diri kepada Allah. Muhasabah, introspeksi. Kita suka ada konsep memberi. Apa hari ini sudah kita berikan? Sedekah ke celeng, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Konsep memberi lewat tangan hari ini. Tapi nanti di akhirat tangan itu tidak lagi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ditutup mulut, tidak bisa berbicara. Tangan yang berbicara, kaki jadi saksi. Subhanallah. Kalau kita coba kaji dalam Al-Quran, biasanya yang teguran-teguran peringatan Allah 3 disebut. Tadi hati, Al-A'raf 179, mata, telinga. Ini dalam 65 surah Yasin juga 3. Mulut, tangan, kaki. Jadi kalau ada beberapa ayat juga 3. Bukan 4, 3 selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mari kita mendekatkan diri kepada Allah sambil berikhtiar, berusaha ya, dengan sedekah, dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan wakaf kita yang kita berikan. InsyaAllah Allah akan memberikan, mencurahkan rahmat, menjauhkan semua ujian yang tidak baik, asyar kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang tenang, yang aman dan tentram, dengan terus kita bersyukur kepadanya. Asyukru wal i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu adalah kita mengakui Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah berikan itu pada kita datangnya dari Allah, enggak ada yang lain. Kecil, besar, datangnya dari Allah. Wal qiyamu bil khidmah, karena itu kita harus selalu menjalankan perintah Allah dengan baik ya. Fardhu'in kita, terutama salat, kita ajak diri dan keluarga kita
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya kira demikian tausiah singkat pada subuh fajar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.